Ya, alhamdulillah saya juga berprestasi. Apa namanya, pada pagi ini ada sesi coaching ya sama Pak Pasir? Iya Bu, rencananya nanti itu jam 9 Bu saya melakukan coaching dengan Pak Pasir. Oh gitu. Baik, misi kehadiran saya di sini ini untuk memberi dukungan sama Gusti terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Isti kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya mengamati proses coaching yang akan Bu Isti lakukan kepada Pak Wasi. Nah, apakah Bu Isti itu sudah siap melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah, insya Allah saya siap Bu. Terima kasih Bu Reni sudah mau menjadi supervisor saya dalam nanti saya mau coaching Pak Pasir. Sebelum Bu Esti mulai proses coachingnya, ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya Bu Esti, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Esti. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Esti lakukan. Nah, jadi Bu Esti itu poin-poin apa saja yang nantinya saya amati pada saat Bu Esti melakukan coaching nanti ya Bu ya. Yang pertama, saya akan melihat di sini apakah Bu Esti itu nantinya melakukan percakapan coachingnya itu sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur kita itu terdiri dari tujuan umum ya Bu ya, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Betul ya Bu ya. Selanjutnya nanti saya juga akan mengamati apakah Bu Esti itu melakukan percakapan coachingnya itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu ialah yang pertama itu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Itu ya Bu ya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan itu ialah kehadiran penuh atau present Bu Esti. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bu Esti mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Esti itu perlu mendengarkan dengan rasa. Di mana rasa itu maksudnya adalah receive, terima, apresiatif itu apresiasi, sumaris merangkum, dan juga arts itu tanya. Itu yang Bu Esti bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coaching nantinya ya Bu ya. Nah, kemudian Bu Esti juga bisa memberi pertanyaan yang terbuka. Kemudian Bu Esti juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching yang bisa memberikan apresiasi terhadap coaching tadi. Nah, apakah sudah jelas Bu Esti? Sudah Bu. Nantinya juga di penilaiannya saya juga berencana untuk melakukan sesuai dengan alur kita Bu. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti yang ada dalam coaching Bu. Terus saya merasa juga apa yang Ibu sampaikan tadi tentang rubrik, tentang kompetensi dan prinsip coaching sudah jelas Bu. Kalau sudah jelas, izinkan saya bertanya ya selanjutnya ya Bu ya. Yang pertama nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bu Esti kembangkan? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama yaitu tentang kehadiran ilmu, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga saya akan memajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira ya Bu Esti dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Esti kembangkan itu tadi, bagian mana ya Bu yang menurut Bu Esti yang secara spesifik ingin saya diobservasi? Yang
pertanyaan-pertanyaan yang mana pada kunci saya, yaitu Pak Messi. Oke, baik Bu. Berarti fokus kompetensi coaching yang Bu Esti inginkan itu saya mengobservasi yaitu yang pertama mendengarkan aktif ya, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Nah kemudian seperti apa Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Esti inginkan? Jadi pada tahap uji ini yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya akan lebih banyak mendengar dari apa yang dibicarakan uji pada saya. Nanti saya juga akan bebas dari segmen asumsi maupun asosiasi apa yang disampaikan oleh uji. Terus yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari saya mendengar apa yang disampaikan oleh uji. Baik Bu, berarti demikian ya kegiatan pra-observasi kita pada kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci. Nanti kita ketemu lagi di pasca observasi ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Bu Esti. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi hari ini. Apa ini Pak yang sedang menjadi perhatian pada hari ini? Ini Bu Esti, barusan saya dari sekolah ya. Langsung saya itu masuk kelas. Ternyata ketika saya masuk di kelas siswa saya itu apa ya? Ada yang nggak kasih kelas. Terus semangat belajarnya itu juga berkurang dan sebagainya. Jadi Pak Masih khawatir akan kejadian itu ya Pak ya? Betul. Bisa diceritakan lebih detail Pak, ceritanya seperti apa? Terus kenapa Pak Masih kok merasa khawatir? Yang saya hadapi di sekolah itu salah satunya itu semangatnya anak itu kurang dalam belajarnya, terutama juga dalam keadaan sekolah. Akhirnya itu tidak seperti biasanya. Dan itu yang menjadi apa ya, permasalahan saya di sekolah. Sehingga yang saya hadapi itu bukan hanya semangat belajarnya, juga kehadiran itu anak-anak datang di sekolah itu tidak seperti biasa. Jadi di sini anak-anak itu tidak hanya motivasi untuk belajarnya, tapi juga kehadirannya. Oke, jadi yang ingin dicapai, terus bagaimana cara agar siswa atau murid masih itu lebih bersemangat untuk masuk kelas dan aktif dalam belajar. Rencana saya Bu untuk capaian supaya anak itu lebih semangat dan juga kehadirannya itu menjadi seperti biasanya. Saya coba dengan metode lain yang dulu saya terapkan di sekolah. Salah satunya itu metode dalam mengajar saya ketika saya berada di kelas. Salah satunya metode yang saya pakai untuk menambahkan dan juga memberikan motivasi baru kepada anak-anak, terutama dalam semangat belajarnya dan juga tingkat kehadirannya. Salah satunya metode yang saya pakai adalah metode. Selain itu juga saya mengajak anak ketika sudah ada merasa kebosanan atau merasa capek ketika berada di kelas, saya ajak anak-anak keluar kelas untuk ada masa baru ketika anak itu berada di kelas. Salah satunya itu mungkin saya ajak anak itu belajar tentang pengenalan diri. Jadi sebenarnya sudah banyak rencana itu Pak, dari segi metode tadi yang berdiferensiasi, terus mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas, untuk mengenalkan lingkungan sekitar, ya Pak. Tujuan utamanya biar anak-anak itu termotivasi ya Pak ya. Terus selain metode pembelajaran ini Pak, apalagi yang Bapak lakukan untuk mengangkat
mengatasi masalah ini? Apakah Pak Wasit itu sudah mencoba cara lain? Nah, salah satu yang saya lakukan dulu selain belajar saya belajar di sekolah, yaitu juga ada semacam kolaborasi, baik itu saya langsung di dalam sekolah maupun juga dulu saya tegaskan untuk pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid sesuai dengan minat, gaya dan juga pengembangan terhadap salah satunya itu mungkin yang perlu kita dari itu adalah kemampuan kita diskusi. Jadi Pak Wasit sempat menjelaskan bahwasanya Pak Wasit akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan teman sejawat. Selain kepala sekolah dan teman sejawat, Pak, apakah ada pihak lain yang melibatkan? Salah satunya dari internal sekolah, ada kepala sekolah. Perlu saya juga berkolaborasi atau saya itu bekerja sama dengan wali murid, karena paling tidak wali murid itu juga bisa mengetahui keadaan atau belajarnya anak ketika itu, karena paling banyak waktu untuk jenjang SD itu yang siswa-siswa itu mau saya itu ada di rumah. Jadi selain juga perlu bisa mengontrol dari orang tua itu juga memiliki tanggung jawab, mana anaknya itu bisa belajarnya itu bisa terkontrol dengan adanya pengawasan langsung dari orang tua. Ya, jadi melibatkan wali murid juga ya Pak. Bagaimana itu Pak tanggapan wali murid waktu Pak Wasit diajak untuk berkolaborasi? Tanggapannya seperti apa? Alhamdulillah dari respon dan juga harapan dari murid sangat positif sekali demi meningkatkan semangat dan juga harapan anak ketika berada di rumah. Karena itu merupakan salah satu strategi yang paling baik ketika anak itu malas untuk belajarnya, selain juga guru selaku orang yang paling terdekat ketika berada di sekolah, mengingatkan orang tua itu juga memiliki tanggung jawab, mana orang tua itu bisa mengontrol belajarnya demi meningkatkan belajarnya dan memiliki semangat baru, memberikan motivasi baru kepada anak. Tapi sudah disebutkan yang tentang kerjasama kolaborasi ya Pak ya. Di usia pendidikan sekolah dasar itu ya Pak ya, selain faktor minat belajar murid, ada faktor sosial, emosional, sangat mempengaruhi semangat belajar anak. Mungkin ada faktor lain Pak yang bisa mempengaruhi anak-anak kenapa kok minatnya itu kurang gitu Pak. Terima kasih Besti ya. Perlu saya juga jelaskan permasalahan yang kami hadapi di sekolah karena untuk Besti itu beda coba dengan Besti karena faktor usia. Karena anak di sekolah kami itu kebanyakan masih banyak mainnya daripada seriusnya, sehingga fokus untuk belajar itu tidak maksimal. Dan permasalahan lain yang menjadi penghambat atau menjadi kendala menangguh semangat belajar itu saya rasa itu karena kebiasaan di rumah mungkin dari orang tuanya itu kurang. Salah satunya itu mungkin dia itu yang menjadi hiburan atau sebenarnya main untuk di rumah itu mungkin kalau anak sekarang itu lebih cenderung lebih dulu kepada yang namanya gadget. Salah satunya itu untuk minat belajarnya tidak ada, sehingga itu lebih banyak atau waktu bermain HP. Terus yang nomor dua, karena mungkin kurang responsif dari orang tuanya, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab orang tuanya itu kepada anaknya itu banyak tinggalkan. Salah satunya mungkin orang tua itu sibuk. Jadi ada faktor dari luar itu sangat mempengaruhi. Terus perkembangan zaman juga ya Pak ya, tadi disebutkan anak-anak suka main gadget, terus ditambah lagi dengan pengawasan orang tua ya Pak. Jadi pengawasan orang tua yang kurang sehingga anak di rumah pun belajarnya itu kurang, begitu ya Pak ya. Nah terus tadi kan
Pak Wasit sudah menyebutkan itu alternatif mau kolaborasi. Kira-kira itu kesananya kapan tuh, Pak? Mau diadakan kolaborasi? Karena ini merupakan kebutuhan. Ini saya ambil rencana belum tidak ini secepatnya karena ini sangat emergensi terkait dengan apa ya motivasi anak-anak, dimana anak-anak ini dari belajarnya ini dari rumah, masih juga kehadiran kita dan anak masuk. Nanti dari situ nanti bisa diambil ya Pak ya. Kan mungkin kapan itu Pak? Iya. Paling secepatnya dalam artian gini tuh yang paling urgent menurut saya sebelum saya ambil langkah yang kita apa namanya perlukan. Jadi saya itu pertama kali itu menginformasikan dulu kepada sekolah terhadap program atau metode yang saya lakukan. Jadi paling tidak apa yang menjadi undangan saya ini secepatnya ini terlaksana. Jadi dalam melakukan masalah atau memecahkan masalah ini tetap Pak Wasit harus berkoordinasi dengan kepala sekolah sebelum mengundang wali murid tadi ya Pak. Oke. Setelah kita bahas bersama ini Pak, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan Pak Wasit mengenai akar permasalahan yang ada di kelasnya Pak Wasit? Menurut saya perlunya kesadaran baik dari stakeholder dari sekolah maupun wali itu ya. Ini merupakan satu kesatuan yang bisa berkolaborasi demi meningkatkan namanya semangat murid dan juga kehadiran murid. Terus dari akar masalah yang kita diskusikan atau kita berikan pada kesempatan kali ini bahwasanya tingkat atau semangat belajar sekali saya ini karena bermula dari salah satunya itu ya mungkin karena kurang pengawasan dari orang tua dan juga apa namanya sibuk dengan gawe atau kerja sehingga semangat untuk belajarnya dan juga motivasi untuk belajarnya tidak ada yang mempengaruhi seperti itu. Jadi selain itu juga mungkin faktor lingkungan atau lingkungan itu mungkin sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan karena di situ juga pertama kali anak itu apa ya bisa bergaul dengan teman-temannya dan juga lingkungan sekitar itu juga menjadi perhatian di mana anak itu bisa apa ya menyesuaikan kemampuannya. Mungkin kalau dia itu berteman dengan yang sejawat, kalau mungkin dia temannya itu memiliki keinginan untuk belajar, mungkin dia juga bisa. Tapi sama sebaliknya ketika dia berteman dengan temannya yang anggap nakal atau malas untuk belajar sehingga anak saya itu atau guru saya mungkin juga itu juga menjadi permasalahan dalam masalah diskusi pada saat ini. Jadi masalah tadi semua perjalanan itu mulai dari pengawasan orang tua, terus pemakaian gadget dan faktor lingkungan. Oke Pak Wasit. Setelah kita berdiskusi nih Pak Wasit, apa yang dapat dipelajari Pak dari pengalaman ini? Yang perlu kita pelajari ya perlunya pengawasan dari orang tua dan guru itu ketika anak itu berada di kelas atau di sekolah, termasuk juga ketika anak itu ada di luar kelas atau di luar sekolah dalam artian ketika anak itu berada di rumah. Karena ini juga perlu apa ya? Pengawasan di mana anak-anak itu tidak bisa maksudnya semangat untuk belajarnya itu kita perhatikan karena menyangkut ya termasuk juga bisa apa ya sebagai terobosan baru di mana anak-anak itu bisa memiliki semangat baru, semangatnya itu terus berkesinambungan dalam artian ada perhatian dari guru dan juga orang tua. Tetap seperti itu nih Pak Wasit. Kan tadi kita sudah berdiskusi Pak Wasit sudah menyampaikan lingkungan kepada saya. Ada yang berkesan nggak Pak dari diskusi kita hari ini Pak? Gimana sekarang perasaan Pak Wasit setelah tadi menyampaikan Pak Wasit?
Alhamdulillah dengan obrolan yang sangat singkat ini menurut saya masalahnya sekali menemukan solusi apa yang menjadi permasalahan saya. Ya mungkin dengan adanya apa namanya obrolan ini bisa menjadikan solusi baru, terobosan baru bagi saya, di mana saya itu meningkatkan dan juga bisa memberikan motivasi yang terbaik kepada diri saya. Ya, Pak Masih sudah menyampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih atas keterbukaan Bapak tadi sudah menyampaikan unek-uneknya dan kita sudah berbagi dan berdiskusi. Saya yakin dengan upaya awasi tadi sudah ada planning ABC yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pasti akan bisa mengatasi tantangan yang Pak Masih hadapi. Saya bisa mengapresiasi komitmen yang Pak Wasil sebutkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di kelas. Terus saya tunggu ya Pak kabar baiknya dari planning yang mau dilakukan, nanti kabar lagi karena apa yang disampaikan Pak Wasil hari ini akan menjadi pengalaman baru untuk saya Pak. Nanti kita akan ketemu lagi ya Pak, nanti bisa cerita lagi tentang keberhasilan yang Pak Wasil lakukan. Terima kasih Pak Wasil atas waktunya. Saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya Bu coachingnya, tadi sudah berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana nih perasaan dari Bu Isti setelah melakukan coaching tadi? Ya, alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lega. Saya juga merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Puji, sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh Puji saya bisa tersampaikan Bu. Ya, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ya Bu Esti, ketercapaian dari pengembangan yang terus diharapkan pada kompetensi coaching tadi itu kira-kira apakah sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Terus saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita yang disampaikan oleh coaching. Gitu ya. Jadi sudah tercapai ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Ya, menurut saya sudah Bu. Ya, sudah. Itu izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Ya, Bu. Ini tadi berdasarkan hasil observasi saya, menurut saya itu percakapan coaching yang dilakukan sama Bu Esti tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, Bu Esti sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Kemudian Bu Esti juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu. Kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bu Esti juga sudah memancing Uci tadi untuk berkomitmen dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu, Bu Esti juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat bahwa Bu Esti itu fokus dengan coaching. Kemudian artinya di mana Bu Esti itu sudah melakukan kesadaran penuh ya Bu ya, dan sudah melakukan kehadiran penuh dan juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang sudah Bu Isti sampaikan pada saat pra-observasi tadi, yaitu ingin fokus kompetensi yang ingin dicapai pada saat observasi gitu ya. Menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi. Tadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Alhamdulillah Bu, terima kasih. Saya senang mendengarnya.
Terima kasih atas umpan balik dari Ibu Reni. Ya, sama-sama ya Bu ya. Nah, Bu Hesti dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Hesti kembangkan berikutnya? Ya Bu, jadi kedepannya saya itu ingin terus melakukan latihan-latihan yang intensif dengan cara mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nantinya kalau saya melakukan coaching lagi saya bisa bercerita lebih banyak dengan Puci, lalu Puci bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Begitu. Baiklah Bu Hesti, semoga kompetensi tersebut dapat Bu Hesti kembangkan sesuai dengan harapannya Bu Hesti ya nantinya. Semoga juga Bu Hesti bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bu Hesti harapkan dengan memperbanyak aktif coaching. Iya. Nanti saya juga akan berusaha dengan cara latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya akan lebih baik lagi daripada hari ini. Amin. Amin. Kira-kira ada hal yang lain yang mau disampaikan? Sudah Bu, terima kasih Bu Reni sudah bersedia menjadi supervisor saya dan sudah mau memberikan umpan balik yang positif terhadap saya tentang proses coaching ini. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di lain waktu ya Bu Hesti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.